kita selamanya tidak akan pernah punya rumah. Kenapa nggak beli sekarang? Ada yang masih bingung mau beli rumah, masih angan-angan, udah 2 tahun yang lalu mikir pengen beli rumah dan sampai saat ini masih belum kejadian, masih bingung, masih pusing harus seperti apa. Nah, ini jawabannya. Jumpa lagi dengan channel yang Aduhai ini yang akan mengupas berbagai macam tentang kebutuhan properti dan lain-lain, tips, inspirasi, dan solusi. Pada video kali ini saya akan membahas berbagi cara berpikir yang sedikit berbeda untuk masalah yang sobat hadapi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa di like, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya. Sobat semua, pasti setiap orang, setiap keluarga punya cita-cita pengen punya rumah sendiri. Anak-anak muda yang baru mulai merintis kerja, udah mulai punya cewek dan akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Di dalam plan hidupnya, selain kehidupan yang layak, tempat yang mapan, pasti salah satunya adalah keinginan untuk mempunyai sebuah rumah. Nah, cuma mayoritas dari kita yang mungkin tanda petik berasal dari keluarga atau keturunan yang biasa-biasa saja secara materi, ya mungkin ini akan jadi challenge tersendiri untuk mewujudkan mempunyai sebuah rumah yang layak. Bingungan ini teman-teman disebabkan karena salah satunya memang harga rumah yang cenderung naik terus, harga tanah yang cenderung naik terus, dihadapkan sama realita mimpi rumah besar, mobil mewah, dan sebagainya. Itu mungkin yang menurut saya menjadi salah satunya, itu bingung menentukan untuk memutuskan membeli rumah saat ini. Padahal diundur tahun depan, 2 tahun yang akan datang, harga rumah akan selalu naik terus. Kebingungan-kebingungan tadi itu bisa kita minimalisir dengan cara kita mesti tahu kebutuhan kita. Kita tahu keadaan kita saat ini seperti apa. Misal ya, kita sebagai laki-laki mungkin punya penghasilan 1 bulannya antara ring 10 juta naik turun tiap bulan. Pasangan kita mungkin yang bekerja penghasilannya di bawah 10 juta. Anggap saja dalam penghasilan di rumah kita itu ada 15 juta dalam 1 bulan. Nah, sebenarnya dari penghasilan teman-teman ini itu udah cukup untuk memutuskan membeli rumah sekarang. Tapi ketakutan itu yang akhirnya sampai sekarang boro-boro punya rumah, bingung mau ngapain, harus melangkah dari mana. Ketika kita sudah memahami kondisi keuangan kita, kebutuhan kita, di bayangan kita rata-rata membayangkan kita punya rumah yang di tempat yang sangat prestis, di kawasan yang sangat premium. Tapi balik lagi, itu masih jadi impian dan kita harus hidup di realita. Balik lagi ke kebutuhan itu. Kita yang mungkin usianya 40-an naik turun, itu kita paling anggap saja ke depan kita plan untuk punya 2 orang anak. Di saat kondisi keuangan kita yang saat ini kan kita udah mulai memikirkan untuk biaya hidup, biaya anak, atau cicilan mobil, dan lain-lain. Kalau memikirkan itu, untuk sementara waktu kita keep dulu teman-teman ya. Mending kita realisasikan untuk memiliki rumah sendiri sesuai budget dan kebutuhan kita. Dengan 1 anak atau 2 orang anak, sebenarnya untuk membeli rumah masih bisa terjangkau. Untuk tipe-tipe 45 itu udah cukup. Nanti tipe 45 biasanya kan menyediakan ada 3 kamar, itu udah cukup lah. Ibaratnya gini, pagi-pagi kita pengen sarapan ya, bayangin di kita itu pengen makan pecel, tapi kelilingnya itu malah ke tempat lalapan. Ya, di situ akhirnya yang kita bayangkan pecel tidak akan pernah kesampaian. Ya seperti halnya dengan kita ingin membeli rumah. Udahlah, jangan berpikir panjang, karena harga tanah, harga rumah tiap tahun itu akan selalu naik. Sementara gaji kita naiknya nggak sebanding dengan kenaikan harga properti di tiap daerah. Idealisme kita untuk sementara kita realisasikan impian kita. Kalau idealnya kita punya rumah itu ada di tempat perumahan yang premium, di kawasan elit. Untuk sementara kita realitas
dengan keadaan kita. Ayo beli rumah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan kita. Jangan takut. Bagi gambaran teman-teman, asumsi kita punya penghasilan 15 juta dengan pasangan. Kita punya anak 1 atau 2 lah, kita anggap punya 2. Udah kita mulai butuhkan, kita target mungkin di tipe 36 dulu dengan fasilitas 2 kamar. Tapi kita caranya beli rumah tipe 36 tapi dengan sisa tanah yang agak luas. Bisa di perumahan atau kita beli kaflingan atau agak mikir dari tengah kota. Nah, itu kenapa? Karena kita ke depan kalau kita punya dana berlebih, kita masih punya kesempatan untuk merenovasi, memperbesar rumah kita. Ego kita kalahkan dengan memilih rumah yang mungkin sedikit menjauh dari pusat kota. Mungkin secara ideal harga tipe 36 atau 35 di tengah kota dengan akses yang kemana-mana mudah, harganya saat ini mungkin untuk sebagai gambaran di Kota Malang udah menembus di atas 600 juta ke atas. Kenapa dengan uang sebesar itu mending milih kita agak minggir sedikit, bisa dapat rumah yang lebih besar atau tanah yang lebih luas. Misalnya kita beli rumah di Kota Malang ya, dalam kotanya, dengan tipe 36 mungkin berbeda harga lumayan jauh ketika kita membeli aset agak berbatasan dengan kota atau kabupaten. Secara fasilitas atau jarak agak menjauh dikit, tapi kalau dihitung itu udah cukup ada selisih yang lumayan besar. Teman-teman pertimbangkan supaya nggak bingung harus ngolor impian yang kapan tidak terrealisasi. Tahun mendatang itu harga sekarang 500, 2 tahun mendatang atau tahun depan itu udah pasti naiknya lebih tinggi, bisa di atas naik 50 juta sampai ke 100 juta. Karena apa? Bahan bangunan naik, inflasi dan lain sebagainya. Kalau tidak memaksakan diri, kita selamanya tidak akan pernah punya rumah. Banyak jalan untuk mewujudkannya, bisa KPR atau beli cash, bisa beli rumah baru atau rumah bekas. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.